Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas sekilas soal friction test untuk pelumas. Jadi ada bro yang ngomong kalau nggak ada friction testnya nggak dipercaya. Jadi rupanya si bro ini kalau menilai oli itu harus pakai friction test. Nah, kali ini penulis ya cuma bahas pendek karena sebelumnya sudah sering ngomong soal ini. Nah, kali ini penulis pakai contoh perusahaan yang sangat mengandalkan friction test. Apa itu? Duraloop. Kalau yang merek-merek lain bukannya nggak ada, banyak, tapi yang jelas-jelas kasusnya lah Duraloop. Jadi Duraloop ini dulu terkenal membuat iklan Duraloop kemampuannya hebat, Duraloop kemampuannya super sekali, ditunjukkan kemampuan menahan gesekan, menahan beban ya, pakai friction test, pakai alat one arm bandit atau Timken mesin. Jadi ini alatnya itu berfungsi dengan menekan sebuah bidang logam pada bagian yang bergerak. Jadi yang kena tumpuan itu bidangnya sangat kecil sekali dan bebannya juga berkilo-kilogram ya. Berapa? 50 pon, 1500. Nah, itu pakai pengungkit, jadi dikalikan sehingga bebannya bisa sampai 1 ton kalau nggak salah ya. Jadi bebannya sangat kuat ya, sampai berton-ton gitu ya, karena pakai tuas pengungkit. Nah, hasil uji itu ditunjukkan bahwa pakai Duraloop itu licin terus. Jadi walau ditekan sekuat apapun masih tetap menggelincir gitu ya, masih tetap bisa bergeser gitu. Jadi hebat banget lah. Terus ditunjukkan ketika mesin kasih oli, terus habis itu dijalankan, terus nggak pakai oli, dibiarkan terus jalan. With no unbelievable. I don't believe it. Oh my god. Entah apakah itu pakai contoh oli nyata yang lain ya, karena di balapan NASCAR, di balapan lain-lain gitu ya, yang ono tabrak-tabrakane kadang bisa terjadi oil pressure-nya nol, jadi nggak ada oli yang masuk ke mesin, tapi mesin masih tetap jalan gitu ya, itu masih ada. Ada kasusnya, tapi entah mengapa nggak dikutipkan yang itu. Tapi dari uji itu aja lah, wah hebat sekali kan, disebut olinya bisa memberi perlindungan sehingga 50.000 mil. Sebuah klaim yang luar biasa, karena untuk produk-produk otomotif, produk oli yang lain itu maksimum adalah 25.000, dengan jumlah yang cukup banyaknya itu adalah 20.000 ya, kebanyakan 25.000 jarang. Nah, ternyata klaimnya itu menurut Lembaga Perlindungan Konsumen Amerika, Federal Trade Commission, itu tidak valid. Ternyata disimpulkan bahwa oli Duraloop itu tidak bisa memberikan hasil sesuai dengan klaimnya. Jadi klaimnya itu salah, klaimnya itu tidak benar. Dan karena klaim itu ternyata tidak sesuai kenyataan,
maka Duraloop itu harus membayar sekitar 2 juta dolar atau berapa ya, 2 miliar mungkin, 4 miliar, bola wis, kayaknya dendanya 2 juta dolar. Nah itu padahal dia sudah buktikan pakai uji friksi, udah buktikan pakai dijalankan di kendaraan, tapi sama Federal Trade Commission Duraloop dianggap tidak memberikan bukti yang valid. Nah ini satu ini ya, yang dari Federal Trade Commission. Yang kedua adalah dari API, American Petroleum Institute, sebuah lembaga yang merupakan kumpulan dari produsennya oli yang bekerja sama juga dengan industri otomotif. Nah, harus tahu ya, yang namanya friction test itu nggak ada di dokumennya API 1509. Dokumen yang menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah oli untuk bisa lulus diakui sebagai API apa gitu. Kan aneh ya, katanya sales, katanya penjual oli plus 62, netizen plus 62, anggota grup oli plus 62. Friction test itu penting sekali. Jadi kalau nggak ada friction test, nggak dianggap hasil uji olinya. Tapi faktanya Federal Trade Commission, American Petroleum Institute nggak pakai, dianggap itu uji nggak valid, dan di persyaratan API itu nggak ada friction testnya itu. Padahal katanya plus 62 penting banget. Katanya netizen lokal, katanya orang Indonesia, suhu oli Indonesia, friction test itu penting banget. Tapi kenapa sama lembaga perlindungan konsumen Amerika, mengapa sama industri pelumas, kumpulan industri, kumpulan asosiasi pelumas Amerika kok tidak mengakui hal itu? Nggak ada friction test. Deposit ada, keausan ada, apa maneh, ekonomi apa jenenge, fuel ekonomi, kemampuan pengiritan ada. Tapi yang namanya friction test nggak ada. Di situ malah ada uji pemanasan sampai 250 derajat, sampai 370 derajat. Itu ada untuk mengukur penguapan, untuk mengukur oksidasi, itu ada. Shear stability untuk mengukur kemampuan oli mempertahankan kekentalan ketika kena shear, itu ada. Nah, friction test nggak ada. Apa nggak aneh itu? Tapi ya itulah, apa yang jadi pengetahuan lokal jangan gampang dipercaya. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.